Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Gemis Bethlehem dan simpatisan dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu pagi ini. Untuk itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Saya mengajak sedang jemaat sekalian untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, jemaat saya jemput untuk bangkit berdiri. Marilah kita kidungkan bersama dari lagu 2 Sahabat Lama nomor 136 ayat pertama dan ayat yang kedua, jam sembahyang yang kudus. Jam sembahyang yang kudus, bila engkau keluh pada Tuhan yang tahu kesusahanku, dengan hati beriman biar pergi segera. Jam sembahyang yang kudus, Tuhan telah berpesan, mana dua atau tiga berhimpun senang, maka aku hadirlah di pertengahannya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah ini dengan nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai jemaat sekalian. Nats pembimbing, lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu. Katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya memberkati engkau seperti Efraim dan seperti Manase. Kejadian pasal 48 ayat 20. Jemaat silakan duduk. Kita menyanyi bersama dari 2 Sahabat Lama 109 ayat pertama dan kedua, Api Maha Tuhan. Ya Yesus, terang dan kuatku, berikanlah apimu, baik masuk dalam hatiku, berikanlah apimu.
Hai jika hilang harapanmu, mintalah, mintalah apinya yang menggerakkan hatimu. Itulah, itulah apinya. Saudara biar bangunlah, sebagaimana darahnya menyucikan, begitulah ia beri apinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca sambil menghayati tata hidup baru. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita. Jemaat dijemput berdiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar sambil menghayati tata hidup baru, pada kenyataannya kita tidak bisa melaksanakan semua itu dengan sempurna. Hal itu juga dinyatakan di dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 8-12 yang berkata demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa kita kepada-Nya. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami mengaku dengan segenap hati bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sama seperti domba yang sesat, masing-masing mengikuti jalannya sendiri. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami lebih suka melakukan apa yang Engkau larang. Kami mengaku jika Engkau tidak menolong kami, maka kami tidak sanggup melaksanakan perintah-Mu sesuai kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Maha Pengasih dan Penyayang yang tidak menghendaki kami binasa, melainkan supaya kami bertobat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak Engkau kehendaki, lalu hidup di dalam keselamatan. Karena itu kami mohon, ampunilah dosa kami, ya Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Kasihanilah dan baharuilah hati kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Amin. Aku mengerti
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa dan terimalah berita anugerah Allah. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan Yesus juga berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Maka barang siapa yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa dosa kita semua sudah diampuni demi nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Jemaat kita sambut dengan 2 sahabat lama nomor 93 ayat yang ketiga, malam lenyap. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Arak-arakan perjalanan kehidupan, bahkan perjalanan iman yang terus kami jalani bersama-Mu, ya Allah, kami syukuri sebagai berkat istimewa ketika Engkau sampai di minggu keempat bulan Juli ini masih memungkinkan melayakan kami semua ada di hadapan hadirat-Mu. Berbagai puja sembah kami pun telah naik ke altar kudus-Mu ketika Engkau sekali lagi memperkenankan kami untuk waktu dan kesempatan istimewa ada di hadapan hadirat-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah biarlah berkobar di hati kami semua, memberi kami kesanggupan untuk memiliki telinga yang baik sehingga dapat mendengar, mulut yang baik untuk dapat berkata-kata, dapat membaca kebenaran firman-Mu, memilih hati yang baik, memiliki hati yang baik untuk dapat menerima firman-Mu ini menjadi bagian berkat baru dalam kelanjutan kehidupan kami. Kini Bapa, dalam kesiapan dan kesanggupan kami untuk mendengar, menerima firman-Mu, bersabdalah bagi kami. Inilah kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan saat ini terdapat dalam catatan kitab kudus Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 48 ayat 1 sampai dengan 22. Kita sesuaikan dengan bacaan leksionari Gemis pun kada demahe resort inbar. Kejadian pasal 48 ayat 1 sampai dengan 22 yang berkata demikian. Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf,
Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu di Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, berkatalah ia, siapakah ini? Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku, supaya ku berkati mereka. Adapun mata Israel telah kabur karena tuannya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka, keduanya dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatnyalah mereka kepadanya, tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya ke atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasuk oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikian dilakukan Efraim daripada
Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Haleluya. Jemaat dan dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara pun di persembahan dijalankan, jemaat kita akan kidungkan bersama lagu dari 2 Sahabat Lama nomor 181, ayat pertama dan ayat yang kedua, Taburlah. Jemaat dipersilakan untuk berdiri, kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami menaikkan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk mempersembahkan apa yang kami miliki. Kami yakin dan percaya ya Bapa, apa yang kami miliki ini berasal daripadamu. Untuk itu kepadamulah kami persembahkan semua ini. Kami mohon ya Bapa, Engkau menerima persembahan ini dan Engkau memberkati agar persembahan ini dapat kami lakukan dalam tugas pelayanan kami, teristimewa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami mohon Engkau juga mengajarkan kepada kami untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, doa kami ini hanya kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Jemaat silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita mendengar kata berkat, selalu yang ada dalam pemikiran kita adalah berkat itu tidak pernah tertukar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam pengalaman perjalanan kehidupan umat Israel, kebenaran itu kemudian terlihat tidak menjadi sebuah kebenaran yang mutlak. Melalui perikop ini kita menyaksikan bagaimana Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Nama Efraim, Bapak Ibu Saudara, artinya berhasil dengan baik. Dan nama Efraim ini di Indonesia itu sangat banyak, yaitu di Tangerang, di Medan, di Sampit, dan di Semarang. Ada banyak nama Efraim. Sementara nama Manasye artinya ditulis dalam Ibrani Samaria itu manat, yang berarti pelupa. Manasye dan Efraim kemudian oleh Yakub ditempatkan secara istimewa karena mereka berdua memperoleh berkat yang diucapkan oleh Yakub di saat menjelang Yakub meninggal. Manasye dan Efraim pun menerima bagian tanah Kanaan yang dibagi atas 12 suku, dan di dalamnya kemudian ada Manasye dan Efraim. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sekali lagi dari perikop ini kita melihat bagaimana Yakub menjelang ajal kematiannya. Di saat disampaikan kepada Yusuf bahwa ayahmu sudah sakit-sakitan, kemudian Yusuf bertindak cepat. Mendengar ayahnya sudah sakit, ia bertindak cepat membawa kedua anaknya Efraim dan Manasye kepada sang ayah agar kedua anak itu diberkati oleh kakek mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebuah tradisi yang terus mengungkung, mengikat kehidupan orang Yahudi, umat Israel, tentang sebuah hak kesulungan, sebuah berkat sulung. Itu pun ada di dalam pemikiran Yusuf. Ketika Yusuf mendekatkan Manasye dan Efraim, dikatakan Manasye ditaruh di depan tangan kanan Yakub dan Efraim ditaruh di depan tangan kiri Yakub. Dan ketika Yakub memberkati kedua cucu ini, Yusuf sangat tersentak. Yusuf kaget karena melihat bahwa sang ayah menempatkan tangannya di silang. Mungkin Yusuf berpikir karena ayahnya sudah tua. Mungkin Yusuf berpikir karena mata ayahnya telah rabun. Sehingga Yusuf berkata kepada ayahnya bahwa Manasye yang ada di tangan kanan
Yusuf, Efraim yang ada di tangan kiri. Jangan silangkan tanganmu ayah. Rubah posisi tanganmu ayah. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dari ayat 14. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manase. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manase yang sulung. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, dengan posisi tangan yang silang. Yakub berkata kepada Yusuf bahwa aku tahu anakku tentang hal itu. Tetapi pemberian berkat ini mutlak adalah hak saya. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Manase dan Efraim menerima berkat yang ditukar. Kesulungan diberikan kepada Efraim. Efraim itu sebenarnya bungsu, anak kedua dari Yusuf, dan Manase anak pertama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apakah mungkin Yakub memiliki pengalaman yang sama yang ia rasakan dari kehidupan keluarganya, dari kehidupan para leluhurnya, sehingga ia juga melakukan hal yang sama untuk kedua cucunya? Kita ingat berkat Kain dan Habel. Kain yang sulung, Habel yang kedua. Tetapi kemudian Kain melakukan kesalahan dan berkat itu ada pada Habel. Kita mengingat kisah Sarah dan Hagar. Kalau saudara-saudara kita dari Muslim mengatakan Siti Hajar, Sarah dan Hagar, Ismail dan Ishak. Ismail itu sulung karena Hagar lebih dahulu memperoleh anak, sementara Ishak itu anak kedua. Tetapi janji itu, berkat utama itu ada pada Ishak. Demikian juga pernikahan Yakub dengan Lea dan Rahel. Lea yang sulung, Rahel yang adik. Tetapi kemudian Rahel yang memperoleh cinta secara utuh dari Yakub. Dan di dalam pembacaan kita pada saat ini, kematian dan kubur Rahel pun dikisahkan ditempatkan di Bethlehem. Dan sampai sekarang bagi pesiara yang bersiara ke Bethlehem itu pasti masih diperkenalkan pemakaman Rahel di pinggir jalan kota Bethlehem. Dan juga kemudian pengalaman Yakub bersama sang kakak Esau. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Yakub kemudian menempatkan tangannya memberkati kedua anak ini dengan menyilangkan tangannya. Itu pertanda bahwa Efraim memperoleh berkat kesulungan. Saat Yusuf komplain, kata Yakub kepada Yusuf, "Tidak demikian anakku. Berkat kepada Manase pun akan tetap ada, tetapi terlebih lagi berkat untuk Efraim." Dan indah Bapak Ibu Saudara, Yusuf menyadari bahwa di saat ayahnya memberkati kedua anaknya,
ia memastikan bahwa dengan menyebut nama Efraim dan Manasye, dikatakan di dalam perikop kita pada saat ini, maka orang akan mengingat berkat. Maka orang akan memasurkan Abraham, Ishak, dan Yakub tentunya. Itu dalam ayatnya yang ke-16. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasur oleh karena mereka, sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Dengan mengingat nama Efraim dan Manasye, bahwa nama leluhur itu kemudian akan menjadi besar, akan menjadi megah. Orang-orang akan mengingat bahwa dalam garis keturunan mereka sedang mengalir berkat yang Allah janjikan untuk Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan anaknya Efraim dan Manasye. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tentunya kemudian dalam perjalanan kita saat ini tidak lagi menjadi persoalan bagi kita bahwa berkat itu tertukar atau tidak, tetapi kita harus memastikan bahwa sebagai orang tua kita harus memberkati anak-anak kita. Sebagai opa dan oma kita harus memberkati cucu-cucu kita. Dan sebagai anak, sebagai cucu, mereka pun harus memastikan bahwa kakek nenek mereka telah memberkati mereka, bahwa ayah ibu mereka telah memberkati mereka. Kesulungan kemudian kita melihat pun dihadirkan Allah melalui kelahiran Yesus Kristus sebagai yang sulung dari Allah melalui kelahiran Bunda Maria. Karena itu sekali lagi persoalan utama bagi kita bukan siapa yang lebih banyak berkat, siapa yang lebih berkuasa, tetapi kita juga harus tetap mampu menempatkan kehidupan kita, meyakini kehidupan ini tetap ada dalam pemberkatan Tuhan. Puji Tuhan, syukur haleluya kalau kemudian entah kita si sulung, entah kita si adik, tetapi kita menikmati berkat yang berlimpah dari Tuhan. Iman percaya orang tua akan mengalir seperti dalam kisah Timotius. Iman nenekmu Lois dan ibumu Eunike ada dan hidup bertumbuh dalam kehidupan Timotius, sehingga Timotius terberkati dalam kehidupan dan pelayanannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di tengah masa pandemi corona ini, dalam berbagai pergumulan pun berbagai kesulitan finansial, dalam berbagai pergumulan peribadatan yang seringkali kita tetap merindukan beribadah bersama. Percayalah bahwa di mana saja kita pergi dan berada, dalam kondisi dan situasi apapun, ketika kita tetap memiliki ketaatan, kesetiaan, memuliakan Tuhan, maka Allah akan tetap memberkati kita. Dan ingat selalu filosofi iman, kita diberkati dan tetap menjadi berkat. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita merespon kebenaran firman Tuhan dengan menghayati sambil mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya jemput jemaat berdiri bersama kita berucap, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Rohku pun berkata, amin. Sabdamu benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Di rentang waktu dan jarak yang mengantarai kami ya Allah, sekalipun kami tidak bersama di satu tempat untuk beribadah, tetapi dalam sebuah kesatuan iman ya Allah, saat ini bersama-sama kami datang di hadapan hadirat-Mu, kami menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu, kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu sambil kami memohon belas kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada kesempatan di minggu ini kami juga boleh mendengarkan bagian dari kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu biarlah menaungi kami semua ya Allah, memberi kami kesanggupan untuk dapat mengerti dengan mudah, dengan sederhana akan bagian-bagian dari kebenaran firman yang telah disampaikan, sehingga Bapa, firman ini sungguh-sungguh akan menjadi bagian berkat baru dalam kelanjutan perjalanan kehidupan kami, lebih khusus di tengah keluarga, dalam hubungan orang tua dan anak, oma, opa, dan cucu-cucu, untuk kami menikmati damai sejahtera Allah di tengah kehidupan keluarga kami, dalam berbagai limpahan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat finansial, serta berkat-berkat rohani yang Allah peruntukkan bagi kami, seperti yang Allah sudah kerjakan, sudah nyatakan dalam kehidupan keluarga Yakub. Terima kasih Bapa, kesempatan indah ini Tuhan, kami juga tetap menyertakan kehidupan anak-anak yatim piatu, duda janda, mereka yang sudah lanjut usia, yang sakit di rumah pun di rumah sakit, terlebih Tuhan kekasih-kasih kami yang mengalami penyakit adanya wabah virus corona. Tuhan, kami percaya bahwa corona ini akan berakhir karena kuasa mujizat Allah. Kiranya Tuhan hal itu Engkau nyatakan untuk mengakhiri wabah virus corona ini. Kekasih-kasih kami Tuhan, Engkau pulihkan mereka yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tuhan, Engkau hibur mereka. Lebih khusus ya Allah, kami juga berdoa Tuhan untuk duka cita yang dialami oleh teman sekerja kami, Pendeta Foni Tambengi, ketika Engkau manggil pulang ayah kekasih di Manado Tuhan, di desa Lemo. Tuhan, Engkau kiranya menghibur, menguatkan seluruh keluarga yang ditinggalkan, bahkan memberkati mereka untuk mereka melihat, merasakan kasih setia Allah tidak akan beranjak dari kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kelanjutan pelayanan gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Semua hamba-hamba pelayan, semua orang menopang membantu pelayanan Tuhan Engkau berkati. Lebih khusus untuk gereja Masehi Injili Sangieta Laut, resort di dalamnya ada resort Inbar dengan 17 jemaat Bethlehem. Tuhan memberkati hamba-hamba pelayan-Mu dalam tanggung jawab mereka sebagai pendeta majelis, kostor, sopir, pribadi dan keluarga mereka. Tuhan, Engkau berkati seluruh jemaat, seluruh simpatisan, pribadi dan keluarga mereka, biarlah semuanya ada dalam pemberkatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kelanjutan pelayanan jemaat ini kami juga sungguh serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sebuah kerjasama yang baik, genggam tangan yang erat dalam kepastian iman, bahwa semua dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua dilakukan Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu
karena Tuhan berkenan. Terima kasih ya Allah. Engkau pun Tuhan menguduskan sukacita dan bahagia kekasih-kekasih kami yang menikmati pertambahan usia setahun. Minggu yang telah berjalan, bahkan minggu yang akan berjalan. Tuhan kuduskan, sempurnakan sukacita dan bahagia mereka. Berkati mereka dalam berbagai harapan indah yang ditaruhkan kepadamu. Demikian untuk ulang tahun pernikahan. Tuhan juga tetap memperkuat cinta kasih dalam hubungan suami istri, orang tua dan anak, saudara bersaudara, sehingga dalam kehidupan mereka kebahagiaan semakin sempurna karena belas kasih Tuhan, karena berkat Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Allah. Kehidupan berbangsa dan bernegara, negara di seluruh muka bumi ini dalam berbagai kecemasan, kegundahan, kekhawatiran akan masa berakhirnya wabah virus corona ini. Kami serahkan seutuhnya pemerintah, bahkan seluruh rakyat di seluruh muka bumi ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kekuatan, kepastian iman, pengharapan, penghiburan, biarlah boleh menjadi milik kami untuk kami tetap memahami dengan baik bahwa semua pasti akan berlalu. Badai ini pasti akan berakhir. Terima kasih Bapa. Banyak hal Tuhan kami mintakan kepadamu. Kami tidak bisa menguraikan satu persatu, tapi kehidupan kami semua, kehidupan seluruh bangsa di muka bumi ini, kami taruhkan seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Anak-anak kami juga Tuhan, dengan pendidikan mereka walaupun dilaksanakan di rumah melalui virtual Tuhan, beri semangat, kesehatan, kepandaian bagi anak-anak kami untuk dapat menerima, menangkap pelajaran dengan baik. Para guru-guru, para pendidik Tuhan, Engkau juga beri mereka hikmat, bijaksana, semangat, kemampuan, kepandaian untuk dapat memberikan pelajaran dengan baik. Masa muda anak-anak kami, masa depan mereka rancang yang terbaik. Jodoh mereka Tuhan Engkau pilihkan yang terbaik, sehingga mereka juga menikmati anugerah Allah dalam kehidupan ini. Lebih khusus Tuhan untuk ketiga hamba-Mu dalam masa muda mereka saat ini, mereka terus memberi diri dalam pelayanan virtual Tuhan. Saudara Riki, Gilang dan Tommy, bahkan Ibu Kekasih Oleng Makapuko dalam tanggung jawab pelayan saat ini juga sedang melayani. Tuhan juga memberkati mereka dengan kehidupan pribadi, keluarga bersama orang tua, saudara-saudara, bahkan sekali lagi memberkati masa depan mereka. Terima kasih ya Allah. Inilah kami semua Bapa. Di dalam doa sempurna kami naikkan doa ini kepadamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, sejenak kita akan mendengar warta jemaat. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Bethlehem mengucapkan selamat hari Minggu, salam sehat, salam damai, dan terima kasih buat jemaat sekalian yang telah bersama-sama mengikuti peribadatan pada hari Minggu ini, yaitu Minggu tanggal 26 Juli 2020. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus terus melingkupi kehidupan jemaat sekalian di hari-hari yang akan datang. Diucapkan juga terima kasih kepada Pendeta Kriani Misa Awai MTH yang telah melayani ibadah pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu Pendeta dan keluarga. Diucapkan juga selamat ulang tahun bagi jemaat sekalian yang berulang tahun dalam periode tanggal 20 Juli sampai dengan 26 Juli. Antara lain Bapak Tony Welong, Ibu Marice Makapuko, adik Jessica Karen Hapuk Dumaili, adik Maximilian Jerel Lawendatu, Ibu Louis Yasmin Baginda. Kiranya sukacita dan kebahagiaan selalu menaungi kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian. Selanjutnya diberitahukan bahwa untuk ibadah sepekan masih tetap dilaksanakan bersama keluarga di rumah masing-masing selama keadaan negara kita khususnya wilayah DKI dan sekitarnya masih dalam ancaman
wabah COVID-19 dan ibadah keluarga dilaksanakan sesuai petunjuk yang diarahkan oleh BPMJ. Diberitahukan selama peribadatan dilaksanakan di rumah masing-masing, mohon persembahan yang telah dikumpulkan oleh keluarga masing-masing dapat disetorkan melalui pengurus KWP dan akan diteruskan ke bendahara jemaat atau dapat langsung mentransfer ke bendahara jemaat. Diharapkan juga untuk warga jemaat Gemis Bethlehem tetap di rumah masing-masing, tetap semangat beraktivitas di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Untuk lawatan atau perkunjungan orang sakit di rumah maupun di rumah sakit dan lainnya dilakukan oleh pendeta lewat telepon, WhatsApp atau video call. Sesuai keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Bethlehem, untuk peribadatan di gedung gereja akan dibuka pada Agustus 2020 jika kondisi dan situasi juga memungkinkan, dengan mematuhi protokol kesehatan agar kiranya kita dapat memaklumi. Untuk laporan keuangan dapat dilihat di warta jemaat. Jika ada kesalahan penjumlahan atau kesalahan pengetikan, mohon dikoreksi dan dilaporkan ke sekretariat. Marilah kita sama-sama bersatu hati mendoakan agar negara kita dapat segera dipulihkan dan kita dibebaskan dari ancaman wabah COVID-19, sehingga kita dapat bersekutu di rumah Tuhan, di gereja kita tercinta, Gemis Jemaat Bethlehem. Demikian warta jemaat ini disampaikan. Salam sehat, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu dijemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan kidungkan bersama dari 2 Sahabat Lama nomor 170 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, Sandar pada Tuhan. Betapa baik dan senang bersandar padamu di dalam pencobaan. Kau ada isatku, serahkan dia susah mukna. Serahkan dia susah mukna. Serahkan dia susah mukna.
rendahkan hatimu kepada Allah, hiduplah dalam damai sejahtera Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Kita menerima berkat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Ibadah kita telah selesai. Untuk itu marilah kita bersatu sebentar. 1, 2, selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Marun semahe, selamat hari Minggu kepada kita sekalian. Bersyukur bahwa kita pun masih tetap setia, tetap taat untuk beribadah kepada Tuhan. Kita masih menempatkan rumah kita sebagai rumah di mana Allah dipuji dan dimuliakan. Harapan kami jemaat masih tetap semangat, karena kita melihat secara khusus di Jakarta ini wabah virus corona belum melandai. Karena itu kiranya iman percaya kita tidak pernah pudar, kita akan tetap semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan tetap dihimbau kita tetap berdoa. Harapan kita bahwa wabah ini akan segera secepatnya berakhir untuk kita menikmati hidup dalam damai sejahtera Allah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih. Salam damai untuk kita semua. Kita akan memperhatikan sebentar simulasi beribadah di Gemis Jemaat Bethlehem sesuai dengan protokol kesehatan. Yuk kita simak sama-sama ya. Jemaat yang datang beribadah ke gereja diwajibkan memakai masker atau face shield dan membawa hand sanitizer, tisu basah atau kering dari rumah. Dan sesuai dengan protokol kesehatan, jemaat yang berumur 60 tahun ke atas dan juga yang berusia di bawah 12 tahun tidak dianjurkan untuk beribadah di gereja. Kemudian, jemaat mencuci tangan dengan sabun di wastafel yang telah disediakan, sesuai dengan tata cara yang dianjurkan oleh WHO. Harus diperhatikan ya, tanda-tanda protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pengurus gereja, seperti garis batas jarak social distancing. Setelah itu, jemaat diarahkan oleh majelis atau petugas untuk mengukur suhu tubuh jemaat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan jemaat. Yang suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat Celcius tidak dianjurkan untuk beribadah bersama di gereja. Jika merasa kondisi kurang sehat, lebih baik tidak datang untuk beribadah. Sebelum masuk ke dalam gereja, petugas mencatat data jemaat, lalu petugas mengantar jemaat ke dalam gedung gereja.
Yesus memberitahukan bagaimana seharusnya jemaat duduk sesuai dengan protokol kesehatan. Tetap harus diingat ya, harus menjaga jarak. Sangat dianjurkan bagi jemaat untuk menempati kursi yang ada di depan terlebih dahulu. Selama ibadah berlangsung, jemaat tetap menggunakan masker atau face shield. Dan pada waktu persembahan, jemaat akan dipandu oleh majelis untuk keluar dari kiri kanan luar kursi, lalu maju ke depan untuk mengisi persembahan pada pundi yang sudah disediakan. Jangan lupa tetap jaga jarak. Setelah itu, jemaat kembali ke kursi masing-masing dengan mencuci tangan menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan di ujung-ujung kursi masuk. Setelah ibadah selesai, kadim dan pendamping kadim akan turun ke depan mimbar dengan memberikan salam sesuai dengan protokol kesehatan. Lalu jemaat pulang keluar lewat pintu samping yang sudah disediakan dan diarahkan oleh majelis jemaat. Diingatkan untuk semua jemaat untuk langsung pulang ke rumah masing-masing. Demikianlah simulasi beribadah di Gemis Jemaat Bethlehem. Salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. Sebelum memulai peribadatan kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang harus disampaikan untuk protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kementerian Kesehatan mewajibkan masyarakat Indonesia mengikuti protokol pencegahan COVID-19 dengan cara yang pertama, menjaga jarak minimal 1 meter, yang kedua, selalu menggunakan masker, dan yang ketiga adalah selalu mencuci tangan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer. Untuk itu dihimbau bagi jemaat yang menjalani protokol tersebut sesuai dengan informasi yang sudah disosialisasikan oleh majelis jemaat mulai dari masuk gedung gereja dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun di tempat yang sudah disediakan, menjaga jarak 1 meter dengan satu sama yang lain, melakukan pengukuran suhu, dan jika Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian memiliki suhu di atas 37,3 derajat Celcius, disarankan untuk kembali ke rumah dan mengikuti ibadah secara online dan berobat ke tempat kesehatan terdekat. Selama beribadah di dalam gereja, Bapak Ibu disarankan untuk selalu menggunakan masker. Yang kedua, sesuai panduan untuk perlindungan lanjut usia dari WHO bahwa lebih dari 90% kematian oleh virus COVID-19 ini terjadi di usia lebih dari 60 tahun dan memiliki penyakit penyerta seperti diabetes atau gula darah tinggi, hipertensi atau darah tinggi, penyakit jantung, gagal ginjal, riwayat asma, riwayat stroke, dan penyakit kronis lainnya. Maka disarankan bagi jemaat yang mempunyai rentang usia lebih dari 60 tahun dan atau memiliki riwayat penyakit penyerta seperti yang disebutkan di atas, mengikuti peribadatan melalui online di rumah. Sekian yang diinformasikan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.